Sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi semua. Pagi. Pagi. Ya, alhamdulillah teman-teman semua, sahabat PNS, keluarga. Hari ini kita akan sharing sebuah sharing khusus ini bagi user yang nanti akan menduplikasikan hal-hal ini kepada grupnya masing-masing. Kalau kita melihat daripada orang-orang yang kenapa orang yang bisa sukses di SNS atau kenapa orang yang belum sukses, itu kita punya kurikulumnya itu 7 langkah Sukses. pasti itu bermasalah di 7 langkah sukses. Seandainya kita paham tentang 7 langkah sukses dan mulai dijalankan, pasti semua orang akan sukses. Ya, 7 langkah sukses. Ya, hari ini materi yang kita akan sampaikan ini adalah sebuah materi ya berisi kebiasaan-kebiasaan distributor yang hari ini mereka orang katakan sukses. Apa yang mereka lakukan? Saya mensurvei rata-rata mereka yang mereka tidak menyadari ya materi yang akan sampaikan itu adalah materi kebiasaan-kebiasaan sebagai distributor inti atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang sukses di usaha ini. Ini nanti adalah gabungan, ada materi-materi yang tujuan sukses, juga ada hal-hal yang lain yang nanti masuk di kebiasaan orang-orang ini sebagai sebagai sebuah pengetahuan tambahan sebagai seorang leader. Sebelumnya karena semua kawan-kawan leader semua, leader itu pengaruh. Jadi bisnis SMS itu bisnis leadership, bisnis kepemimpinan, bukan hanya jualan susu, tapi bagaimana kita itu bisa menggerakkan puluhan, ratusan, ribuan orang, padahal mereka bukan bawahan kita. Bagaimana rahasianya mereka bisa tergerak dengan apa yang kita sampaikan? Itu adalah leader. Jadi sekali lagi, leader itu adalah pengaruh. Kalau kita sama sekali tidak ada pengaruhnya, bukan leader. Ada banyak buku yang mengatakan bahwa manusia bisa mempengaruhi minimal 50 orang. Jadi sebetulnya kita itu terlahir sebagai seorang pemimpin. Apalagi laki-laki. Ya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu pemimpin bagi seorang perempuan. Ada lagi dari yang mengatakan bahwa setiap manusia itu diminta kepemimpinannya. Presiden tentang negara yang dipimpin, gubernur, begitu pun sampai ke bawah RT, dan seorang itu pun pasti dia akan diminta bertanggung jawab tentang apa yang dia telah lakukan. Berarti kita itu terakhir sebagai seorang pemimpin. Minimal mimpin diri sendiri. Tepuk tangan dulu. Betul Pak? Nah, pemimpin. Nah, hari ini saya akan berdiri di teman-teman ngobrol. Ini semua sudah bicara semua. Nah, saya ingatkan kembali di orang Sunda bilang diweteh-wetehkan kembali. Ini bisnis leadership, bisnis kepemimpinan. Bagaimana kita menjadi leader yang efektif, efisien di usaha ini. Memang tidak enak jadi leader tersebut. Sebelum materi ini, memang tidak enak jadi leader di SNS misalnya. Orang yang menganggap kita sudah peraih bison, sudah mendapat apa, orang tahunya itu kita punya bonus yang besar karena sudah dapatkan reward. Padahal dalam faktanya kan belum tentu. Keseharian kita, bagaimana bonus sehari-hari kita, memang kita sudah dapat bison, ada bisa dapat mobil, tapi saya tahu persis bagaimana kesehariannya. Karena bisnis juga masih juga banyak hal-hal yang kurang pas. Ada orang yang ngejar peringkat, ada orang yang ngejarnya kan dia punya 3, 4, 5 titik, udah reward ini 5 bison dan lain-lain. Ya, jadi kadang-kadang ada yang kurang pas. Kalau bagi saya nih, bagi kita nih, ya, yang penting tidak berpikir masalah kawan manajer. Yang penting kita kerja itu, ya, bagaimana caranya bekerja itu, ya, parameternya jalan. Menjadi goal manager, menjadi ruby manager, tapi omsetnya stabil. Sehingga menjadi goal manager, ruby manager,
kalau punya bonus 5-10 juta jalan ya bisa. Kalau goal manager 2 tahun ya mungkin sudah mencapai 3 tahun, sebulan dapatkan 300.000, 160.000. Ayo. Saya gitu kok. Tinggi. Mau dikasih apa? Sebulan. Nah, masih semangat. Karena masih berhubungan dekat dengan apa? Apanya tahu, sensitif, tempat tidak tangan. Dikumpul lagi, dipompa lagi, hilang. Jadi kembali semangat lagi. Tapi kalau jauh udah ada. Jaringan goal manager saya dulu di Palembang, di mana begitu. Jadi yang buat orang itu bisa bertahan di usaha ini karena salah satunya bukan hanya karena dia senang di usaha ini, banyak teman, silaturahmi, membantu banyak orang, bukan, tetapi yang paling esensial kan ada bonus. Oh, bonusnya tidak ada berbulan-bulan, mana tahan. Jadi yang akan membuat kita bisa bertahan sebetulnya adalah bonus. Betul ya, sepakat ya? Ya. Iya, karena sekarang seorang goal manager itu punya bonus yang stabil. Makanya kita berusaha ya dari materi-materi yang ingin kita sampaikan ini ya, ini materi yang akan diduplikasi oleh Anda semua. Sehingga kalau ngomong itu bagaimana sih orang-orang Anda yang punya mitra di bawah semangat mau belajar, level pendidikan juga cukup lah, SMA. Apa ada yang guru TPA misalnya, ada yang guru SD, guru SMP, bukan guru SMA. Ya, bagaimana caranya mereka itu ya pola kerjanya seperti apa kan harus sama. Ada panduannya ya, tidak kerjanya itu menurut keinginan masing-masing ya, tapi jelas-jelas ada pola yang sudah baku, yang sudah terbukti, di mana pola itu adalah mengantarkan setiap orang itu mencapai kesuksesan di SMS 21. Makanya kita tulis nih kebiasaan distributor inti. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang harus